Sanggar Tari Langi Asri pertama kali didirikan pada tahun 2014. Berawal dari hanya sebuah kumpulan kawih Sunda dari Lihum Seni Tembang Sunda Cianjuran pada tahun 1998 hingga sekarang bisa mendirikan sanggar tari di bawah Yayasan Bina Swakarya. Berlokasi di Jalan Raya Batu Jajar nomor 223, Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sanggar tari ini telah beranggotakan lebih dari 200 orang. Ternyata, sanggar tari ini sempat tutup pada tahun 2019 akhir dan kemudian didirikan lagi pada tahun 2019 akhir. Uniknya lagi, ternyata sanggar tari dan Yayasan Bina Swakarya ini dahulu adalah terpisah. Sanggar tari didirikan oleh Rahayu Cahayaning Tias, sedangkan Yayasan Bina Swakarya didirikan pertama kali pada tahun 1996 oleh Dr. Andes Isa Sugiana. Walaupun memiliki tempat yang tidak begitu besar, namun semangat para anggota sanggar tari ini sangatlah patut diapresiasi. Banyak pula para ibu-ibu yang antusias datang untuk menyemangati dan menemani sang anak belajar tari. Untuk dibuatnya pertama kali itu sebenarnya awalnya dari saya yang suka tari. Kebetulan ibu punya kenalan, punya teman yang juga pelatih tari, dipanggil ke rumah. Dan yang latihan itu awalnya hanya aku, adik, dan kakak. Tapi ternyata ada saudara yang ikut, ada tetangga yang ikut. Jadi dibuatlah di tahun 2014 itu Sanggar Tari Langi Asri. Tias, seorang pelatih sekaligus pendiri sanggar tari ini, merupakan lulusan S1 Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Seni Tari, yang sekarang menjadi pemimpin Sanggar Tari Langi Asri. Sebenarnya nggak ada yang strategi marketing mungkin ya, kalau di bisnis tuh nggak ada yang sebegitunya yang saya bikin gitu. Cuman lebih ke aku menjadikan aku sebagai inspirasi gitu. Aku kan latar belakang juga udah jelas dari pendidikan seni tari, terus aku buat sanggar juga dari awalnya anggota sanggar, sekarang jadi pelatih sanggar sampai pimpinan sanggar, dan juga aku dari sisi pageantnya yang orang mungkin ngelihat wah bener nih aku tuh melestarikan, bagian dari orang-orang yang melestarikan budaya itu. Aku ikut pageant Miss Kultural Jawa Barat, terus lanjut ke Miss Kultural Indonesia. Jadi sebenarnya nggak ada strategi yang aku memikat orang-orang ikutan tari, misalnya kayak dalam segi bisnis gitu ya, nggak ada. Lebih ke aku menjadikan aku sebagai inspirasi gitu. Cuman selebihnya mungkin aku mengajak anggota sanggar seperti ikut event-event yang ada di daerah, event-event yang di luar-luar juga gitu. Wah, memang seperti inilah seharusnya para pemuda dan pemudi Indonesia yang tetap terus semangat melestarikan budaya-budaya Indonesia agar tidak punah dan bahkan bisa terkenal sampai ke mancanegara. Menurut saya kenapa budaya ini harus tetap dilestarikan, karena seiring berjalannya waktu kan manusia terus berkembang ya. Dari negara-negara luar pun, masyarakat negara luar pun terus berkembang, terus mereka terus selain melestarikan juga mengembangkan kebudayaannya. Ditakutkannya dari kebudayaan-kebudayaan lain tuh masuk ke kebudayaan kita, jadi sebisa mungkin lestarikan dulu kebudayaan kita, baru kita menerima kebudayaan yang dari luar gitu. Jadi intinya tidak memunahkan, tidak menutup kebudayaan-kebudayaan kita gitu. Coba kamu namanya siapa? Nama aku Nana. Nana, kelas berapa? 3. Kelas 3. Kamu? Nama aku Kiren, kelas 2 SMP. Nama aku Azahra, kelas 1 SMP. Kamu? Aku Haifat, kelas 1 SMP. Kenapa sih yang bikin kalian pengen ikut nari gitu? Apa ya, bakat dari kecil sih.
Hobi. Hobi. Ya, aku juga hobi. Hobi. Terus Biar ada kerjaan. biar ada kerjaan. Tapi kalian seneng kan nari di sini ya? Kalian udah pernah ikut lomba-lomba gitu nggak? Udah. Lomba apa? Lomba Jaipong di Ramayana, pasang kiri dari apa namanya? Banyak deh. Jogja gitu. Gimana nih teman-teman? Terlihat sangat lihai bukan? Bahkan dari gerakan tangan hingga kakinya sangat gemulai. Tari merak, tari jaipong, bahkan tarian-tarian kebudayaan lainnya telah mereka kuasai. Wah, keren banget ya! Dimulai dari anak kelas 3 SD hingga kelas 3 SMA, semua terlihat sangat bersemangat mengikuti kelas tari ini. Mereka semangat untuk melestarikan kebudayaan Indonesia agar tidak punah. Harapannya semoga Sanggar Tari Lengasri ini bisa menjadi wadah untuk masyarakat, khususnya anak-anak muda, mengembangkan bakat dan minatnya dalam tari. Sebenarnya kita tidak mengharuskan anggota sanggar itu menjadi praktisi tari, tapi lebih kita menjadi wadah untuk anak-anak yang memang mempunyai minat dan juga mempunyai bakat di dalam bidang tari. Semoga dengan adanya generasi muda yang terus melestarikan kebudayaan bisa terus mengenalkan kebudayaan kita. Jadi kebudayaan kita tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi bisa juga keluar negeri. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah berniat untuk menjadi salah satu dari bagian orang-orang yang melestarikan kebudayaan kita, yakni budaya Indonesia?